Baik nih, hai para politisi, siapapun itu pejabatnya, Anda tak perlu pencitraan menurut saya. Anda tak perlu harus punya kamera banyak. Kalau Anda buat kebijakan yang baik, itu akan terbangun dengan sendirinya, dengan reputasi yang sangat indah sekali. Sepakat. Gitu. Iya, jadi apa yang dilakukan Bu Risma ini, ya, yang saya pikir sebagai pesan bahwa harus tidak ada gap yang terlalu lebar antara masyarakat menengah atas dengan masyarakat menengah ke bawah, karena dia memang Menteri Sosial kan. Sebetulnya secara kewenangan mungkin saja ya masih sejalan gitu. Bagaimana komunikasi politik ini sampai gak ke masyarakat? Ya, kalau bicara tentang komunikasi politik tentunya sampai apa tidak, saya bisa katakan sampai. Karena kalau kita melihat geografis masyarakat Indonesia, memang masyarakat Indonesia ini lebih senang dengan pemimpin-pemimpin yang dekat dengan rakyat. Cara-cara seperti itu adalah jalan pintas membuktikan bahwa oke, saya ini dekat dengan rakyat gitu. Saya melakukan hal ini seakan-akan dalam frame itu saya murni, itu adalah perilaku saya sehari-hari kan. Itu seakan-akan dekat sekali dengan rakyat. Ya memang cara-cara itu beberapa tahun terakhir, bisa katakan 10 tahun terakhir, cara itu saya bisa bilang ditemukan oleh Pak Jokowi. Belusukan seperti itu adalah memang menjadi waktu itu fenomenal. Hingga saat ini adalah masyarakat senang. Apalagi kita lihat progres tentang media sosial, politik di media sosial ini sangat berkembang sekali, hingga para politisi menggunakan cara media sosial, tidak hanya media sosial, tapi melakukan itu dengan di-share lewat media sosial, itu menjadi hal yang sangat efektif untuk mencitrakan saya dekat dengan masyarakat. Tapi memang demografi masyarakat kita memang senang dengan pemimpin yang merakyat, membumi, ya kan? Kita lihat citra Pak Jokowi dulu awal-awal pas di Jakarta, dia memakai kemeja yang sederhana, sendal yang sangat sederhana. Bahkan kalau kita masih ingat, dia memasang flyer-flyer yang dimana situ ada tubuh Pak Jokowi, bajunya harganya berapa, itu didetailin karena untuk mencitrakan itu bahwa ada pemimpin yang tidak burjois, ada pemimpin yang dekat sekali dengan rakyat gitu. Itu kalau menjawab pertanyaan Anda tadi, saya bisa jawab ya itu sangat menjadi hal yang efektif di komunikasi politik. Tapi ini saya tekankan sekali lagi, secara komunikasi politik ya oke. Tetapi kalau itu berlebihan juga agak baik juga, karena akan menjadi stigma hal yang lain gitu. Seperti itu. Ya, itu tadi teman-teman ya dari komunikasi politik. Satu hal aja yang menjadi catatan menurut saya dalam hal program belusukannya Bu Risma. Karena kalau kita berbicara mengenai kedekatan masyarakat atas dengan masyarakat bawah, itu sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun. Betul. Yang menjadi pembeda antara masyarakat yang tidak memegang jabatan itu adalah kebijakan. Itu bahkan di politik kan ada itu tuh. Ente mau milih pemimpin yang dekat dengan rakyat, apa memang politisi yang memihak dengan rakyat dengan menggunakan kebijakan itu? Itu dia. Nah, itu tuh. That's the point. Itu kan kita yang harus kita uji. Jadi bukan hanya belusukan, ya itu bisa dilakukan oleh siapapun dan itu sah-sah saja, dan terkait dengan komunikasi politik itu menjadi pesan yang bagus. Namun penting untuk menjadi bukti apakah pemegang jabatan ini dekat dengan rakyat itu adalah kebijakannya. Apakah kebijakan nanti Bu Risma sebagai Menteri Sosial, dia bisa mengeluarkan peraturan menteri, keputusan menteri, itu memang merakyat. Itu bisa menghasilkan hubungan antara menengah ke atas dan menengah ke bawah, itu bisa saling menopang, ya, saling mengisi satu sama lain. Itu yang menjadi catatan penting bagi saya sih dalam hal belusukan Bu Risma dari Surabaya ke Jogja. To nasional. Nah, itu nasional. Kan onri kelas menteri. Tapi walaupun kita nggak tahu nih 2022. Kan ada pilkada nih. Siap. Apakah melawan Pak Anies? Memang isu politik jadi ini ya. Lagi-lagi kalau saya bicara tentang politik, tadi kan saya normatif sebagai masyarakat ya.
Kalau saya bicara politik ya ini adalah cara persiapan saja sih, karena setahun 2 tahun adalah konsolidasi untuk melakukan gitu ya. Oke. Ya itu menurut sah-sah saja sebenarnya. Sah saja. Tapi itu tadi ya, bagaimana strategi politik itu harus mengikuti arah politik juga. Betul. Arah politiknya jelas, bukan hanya belusukan tanpa arah. Iya kan? Kalau misalkan hanya belusukan ini strategi politik praktis, Betul. maka disayangkan sekali kan. Betul. Itu yang harus kita kritisi. Ya. Ya, Anda boleh saja mencitrakan Anda dekat dengan rakyat, tapi kembali lagi kan tadi kebijakan Anda yang kami tunggu. Itu dia. Nah, Anda juga sebagai politisi juga harus mendidik rakyat. Jangan Anda cuma depan kamera kayak gitu. Anda punya tanggung jawab politik mendidik rakyat dengan arti apa? Anda membuat kebijakan-kebijakan yang memang bisa dinilai oleh rakyat bahwa itu baik. Iya. Jadi kalau Anda membuat kebijakan yang baik nih, hai para politisi, siapapun itu pejabatnya, Iya. Anda tak perlu pencitraan menurut saya. Anda tak perlu harus punya kamera banyak. Kalau Anda buat kebijakan yang baik, itu akan terbangun dengan sendirinya, Iya. dengan reputasi yang sangat indah sekali. Sepakat. Gitu. Karena kebijakan itu pasti membangun sistematis kan. Kalau misalkan belusukan setiap hari tanpa mempertimbangkan kebijakan apa nih besok yang saya harus keluarkan, itu jadi bingung juga. Jadinya jangan sampai gini, jangan sampai pejabat kita berpikir ke konten kreator. Besok sih buat apa ya? Itu dia. Jangan sampai seperti itu. Iya kan? Betul. Itu yang jadi bahaya. Kita harus kritisi. Jangan sampai politisi kita jadi politisi pejabat kreator. Jangan sampai lah. Indonesia ini ya pejabat politisi ini banyak ini tanda kutipnya pejabat pedagang, pejabat konten kreator. Aduh, jangan ini sampai. Bahkan kalau menurut gue nih Dil ya, kalau menurut gue bahkan pejabat publik tanpa belusukan pun nggak ada masalah sebenarnya. Karena mereka itu memang mengurusi rakyat dengan political will dia, public policy-nya dia yang harus manajemen sih. Itu dia kan. Ya bolehlah belusukan sekali 2 kali dan lain sebagainya. Kayak memang harus ada ketekatan secara lapangan ya gitu kan. Tapi ya mohon maaf ya, Pak Jokowi itu melakukan hal yang serupa yang dilakukan Bu Risma hari ini. Tapi kita bisa lihat bagaimana kebijakan-kebijakan undang-undang revisi undang-undang KPK, revisi undang-undang Minerba dan lain sebagainya. Itu kan sebagai suatu cerminan bahwa tidak ada keselarasan antara tujuan belusukan yang kemarin dilakukan dari tahun 2014 terhadap kebijakan pemerintah hari ini. Banyak kontradiksi ya. Jadi menurut gue kalau gue pandang secara berlebih gitu ya, udah nggak usah belusukan, pikirin matang-matang, baca buku, riset, keluarkan kebijakan yang bisa dibenarkan bagi seluruh orang dan manfaatnya ada. Gitu. Itu sih yang penting menurut gue sih, Dil. Nah, sama itu sih pesan selain pejabatnya, masyarakatnya juga harus mau kita belajar mengevaluasi secara politik. Dalam arti gini, masyarakat jangan senang hanya tentang politisi citranya dekat dengan rakyat. Masyarakat juga harus menilai tentang kebijakan itu, ya kan? Betul. Biar itu masyarakat poin ya. Saat memilih pemilu tuh ya jangan hanya lihat Facebooknya, jangan lihat Instagramnya, lihat reputasinya. Itu yang masyarakat juga harus ayo bangkit, kita bersama-sama evaluasi, pejabat evaluasi, masyarakatnya berubah. Tapi saya yakin masyarakat kita semakin bertumbuh dewasa juga, demokrasi semakin dewasa, ya kita hanya menunggu waktu Indonesia ini politiknya terus semakin dewasa. Semakin dewasa benar. Itu poin penting sih, politik yang lebih dewasa ya, baik pejabat publiknya hingga masyarakatnya. Ya jangan sampai kita kayak Amerika udah ditutik demokrasi yang dewasa malah turun kemarin udah kecus-kecus kisru tuh ya kan.